Sobat TH2, dengan senantiasa berharap rahmat dan inayah Allah Azza wa Jalla, konten kita kali ini merupakan lanjutan yang mengkisahkan seputar Raden Wijaya, pendiri Majapahit, di mana kami mengunjungi Dusun Kedunggulan, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TH2. Saya saat ini bersama tim berada di Siti Hinggil. Siti Hinggil itu adalah merupakan petilasan dari Raden Wijaya, yaitu sang raja pertama yang mendirikan Majapahit. Dan inilah tempatnya. Nanti kita akan lihat, kita akan eksplorasikan seluruh lekuk demi lekuk ya, sudut demi sudut yang ada di Siti Hinggil ini untuk Anda tentunya. Di desa ini ada sebuah tempat yang disebut Siti Hinggil, yaitu sebuah tempat yang sakral dan dikeramatkan. Konon katanya di tempat inilah Raden Wijaya menerima wahyu Kaprabon untuk membentuk sebuah kerajaan sebagai lanjutan dinasti Wangsa Sanjaya. Pada kompleks sanggar pemujaan yang disebut Siti Hinggil ini, terdapat sebuah bangunan yang pada bagian atasnya nampak ada tempat untuk dupa alat sembahyang, atau semacam altar, tempat di mana seseorang bermeditasi kepada Tuhannya. Inilah tempat saat Raden Wijaya menerima wangsit wahyu Kaprabon untuk membentuk sebuah pemerintahan. Barangkali karena hal inilah yang membuat para presiden kita pernah mengunjungi tempat ini. Tersebutlah Bung Karno sebagai presiden pertama, kemudian Soeharto, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir Joko Widodo dikabarkan pernah mengunjungi Siti Hinggil ini. Jangan buru-buru atau sembarangan memberikan label klinik atau mistik kepada para pemimpin bangsa kita ini. Mana tahu bahwa mereka sedang bertadabur, minimalnya ta'aruf pada suatu tempat yang sederhana, tetapi memiliki latar belakang pada momentum yang sangat luhur. Kata luhur sama dengan tinggi. Dalam bahasa Jawa disebut inggil. Itulah sebab kemudian tempat ini diberi nama Siti Hinggil, yaitu tanah yang tinggi. Tentu ini agak berbeda, sebagaimana yang ditulis oleh inews.id Mojokerto, yang mengkabarkan bahwa Khofifah Indah Parawangsa yang terakhir menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur mengambil 7 mata air dari peninggalan Kerajaan Majapahit untuk dibawa ke Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Salah satu mata air yang diambil Khofifah adalah dari situs Siti Hinggil ini. Terhadap persoalan yang terakhir ini, entahlah apa maksud dan tujuannya, dan barangkali Anda yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Sobat TH2, Siti Hinggil ini bukan merupakan tempat persemayaman terakhir Raden Wijaya. Di tempat ini hanya disemayamkan sebagian dari abu jenazah Raden Wijaya, karena memang ada keterangan yang menyebutkan bahwa perabuan Raden Wijaya itu berada di Pendopo Agung Trowulan. Ada juga dikabarkan bahwa perabuan Raden Wijaya didarmakan di Candi Simping Blitar. Pada situs Siti Hinggil, petilasan sebagian dari abu jenazah Raden Wijaya berbentuk makam dengan panjang kurang lebih 2 meter, dan pada nisan tersebut tertulis nama Raden Wijaya. Mendampingi makam tersebut ada nisan yang bernama Gayatri, yang berarti itu adalah permaisuri Raden Wijaya, serta ada pula makam yang bernisan Doro Petak, yang itu berarti selir pertama Raden Wijaya yang berkulit putih, karena ia berasal dari Tiongkok. Di sampingnya terdapat pula makam dengan nisan bernama Doro Jinggo, yang berarti wanita berkulit kuning langsat, karena ia adalah wanita terhormat dari Kamboja, dan itu merupakan selir kedua Raden Wijaya. Di hamparan yang sama terdapat pula makam bernisan Abdi Kinasih atau Abdi Dalam dari Hayam Wuruk. Di situ pula terdapat permaisuri Prabu Hayam Wuruk. Karena bentuk tempat perabuan yang serupa dengan kuburan muslim, tentu ini menjadi rawan akidah bagi para penziarah yang beragama Islam. Terkait hal ini, Abah Haji Muhammad Sud Wahid
memberikan penjelasan sebagai berikut. Sobat TH2, saya juga tidak bisa memahami satu fenomena yang ada di Siti Hinggil ini, namun kami yakini bahwa ini adalah situs yang mulia, Siti Hinggil. Siti itu artinya tanah, Hinggil itu tinggi, maka inilah tanah yang tinggi, artinya tanah yang dimuliakan, karena disinilah tempat di mana keberadaan Raden Wijaya itu berada. Disimbolkan dengan makam yang memang bentuknya seperti makam Muslim. Kita tidak tahu apakah Raden Wijaya itu sudah Muslim atau tidak, termasuk dengan Gurgaru Ampil, Poros Selir, dan ada abdi dalamnya. Artinya juga banyak para penjara ke sini. Jadi mohon maaf, apakah beliau-beliau ini masih pada posisi Hindu pada masanya atau sudah Muslim? Kita lihat dalam catatan sejarah kita. Tapi yang menarik adalah banyak sekali para penjara yang ngalap berkah serta segala halnya. Memang di dalam Bughyatul Mustashidin bahwa jika kita mengunjungi makam siapapun yang niatnya adalah tudzakirul akhirat, niatnya adalah mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian, tetap memperoleh hukum pahala ziarah. Namun tentu saja berbeda jika yang kita hadapi ini adalah bukan Muslim, maka berlaku lakum dinukum waliyadin, sehingga kami tidak bisa mendoakan ahli kubur di sini. Tetapi kami berdoa untuk ahli kami, untuk ahli kubur kami, masyayikh kami, aulia kami, karena dalam koridor iman Islam kami. Wallahu a'lam bishawab. Namun nama itu kami di sini memang adalah ziarah, sebagaimana disyaratkan di dalam Bughyatul Mustashidin tadi. Insyaallah ini masih dalam hukum ziarah. Wallahu a'lam. Hati-hati. Sobat TH2, semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi yang berminat mengunjungi Siti Hinggil ini. Tentu berbeda ketika Anda menghadapi sebuah makam yang terdapat di luar bangunan Siti Hinggil, dan di situ tertulis nama Mbah Hasan Ulama. Karena beliau adalah seorang ulama yang menurut keterangan warga setempat adalah salah satu dari sekian banyak guru spiritual Soeharto. Melanjutkan kembali sekilas kisah tentang Raden Wijaya, di mana sebelum mengunjungi Siti Hinggil ini adalah merupakan tokoh yang berhasil membunuh Jaya Katuang yang berakibat runtuhnya kerajaan Singosari, sehingga kemudian ia merasa berkewajiban untuk mendirikan sebuah kerajaan baru. Raden Wijaya sangat menyadari dirinya sebagai generasi agung Wangsa Sanjaya yang tidak boleh menyerah. Apabila telah padam api amarah, ia harus memulai menggapai dengan naluri untuk sebuah ilusi. Jika jagat nata telah hancur berantakan, maka hanya satu pilihan yang harus ia lakukan, yaitu adalah semangat perubahan. Raden Wijaya menyatakan tekadnya di Siti Hinggil. Ia menunduk membisikkan doa dalam semat kenangan pada wajah-wajah para leluhurnya yang telah menjadi bayangan silam yang temaram. Jika tidak berada di Siti Hinggil ini, bisa jadi separuh asa dan cita-cita akan sirna ditelan bayang-bayang. Namun ia menyadari tak mungkin lagi untuk melanjutkan kekuasaan atas nama Singosari. Karena jika itu ia lakukan, bahwa ia pamrih hanya untuk kepentingan sendiri. Sebagaimana dalam wahyu Kaprabon yang ia terima dan ia yakini, bahwa semangat perubahan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat banyak, memberikan pelindungan dan mensejahterakan dalam satu wadah kerajaan. Namun bagaimanapun ia hanya manusia biasa, di mana ia harus menjadi tauladan bagi putra-putrinya di kemudian hari. Terlebih bahwa ia memperistri 4 putri Kertanegara, yaitu Tribuaneswari, Narendra Dwihita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Bahwa semua itu ia jalani atas permintaan dari Kertanegara sendiri. Ini menjadi satu isyarat bahwa kelak tahta Kertanegara harus dilanjutkan oleh Raden Wijaya. Suasana batin Raden Wijaya dalam kemelut antara kepentingan pribadi sebagai Wangsa Sanjaya dan masyarakat banyak Singosari berakhir di Siti Hinggil ini. Karena ia berkeyakinan bahwa dengan semangat perubahan, Raden Wijaya masih sanggup menjadikan kerajaan barunya bisa memenuhi harapan semua pihak. Akhirnya kemudian Raden Wijaya memilih apa nama kerajaan baru yang akan ia pimpin. Sementara tak banyak yang ia pandang di tempat ketika ia melakukan perenungan itu, kecuali rimbun pohon maja yang tumbuh liar di tempat itu. Terpikir olehnya
perjalanan sejarah tahta Singosari begitu liar dan pahit. Tiba-tiba Raden Wijaya tersenyum sambil menatap para pengawal dan kesatria yang setia menemani. Lalu Raden Wijaya berkata bahwa ia akan memberi nama kerajaan barunya itu dengan nama Majapahit. Demikianlah kisah yang kami sampaikan tentang situs Siti Hinggil yang berada di Mojokerto ini. Mana tahu di kemudian hari akan menjadi destinasi kunjungan objek wisata Anda. Tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai jumpa pada persembahan berikut nanti. Salam hati-hati.